Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang komandan Angkatan Udara Amerika bernama James Way sedang mendatangi sebuah dojo untuk mencari seseorang sesuai foto wajah yang terpampang di sana. Entah apa hubungan James dengan sosok pria Jepang tersebut, tapi sang anak yang bernama Sunsuke tiba-tiba bereaksi saat mendengar tentang James yang mengenal ayahnya selama perang dulu. Sehingga ia baru akan buka mulut setelah James menghadapi murid-muridnya dibawa mundur ke waktu di mana Perang Dunia II sedang berlangsung. Lebih tepatnya tahun 1942, 8 tahun yang lalu dari sekarang. Kala itu, James terlibat kejar-kejaran hebat dengan jet tempur milik tentara Jepang yang berhasil menembak jatuh pesawatnya. Hal tersebut membuatnya harus terdampar di Pulau Batan di Filipina. Keesokan paginya, kita akan diperlihatkan dengan pasukan tentara Jepang sedang menyusuri hutan untuk memastikan tentang James yang benar-benar sudah tewas. Menyadari mereka mulai mendekat, James pun mencoba mengalihkan perhatian dengan melempar sebuah batu ke arah lain, dan akibat ledakan keras yang ditimbulkan, pasukan Jepang berhasil mengejar dan mengepung James dari segala arah. Melihat puluhan senjata mengarah kepadanya, James pun memilih pasrah saat sang kapten mengancam akan menembaknya. Mereka pun membawa James ke barak untuk ditawan. Dan inilah tempat para tawanan perang ditahan. Sudah ada puluhan tawanan yang entah sejak kapan mereka berada di tempat ini. Selain lokasinya yang berada jauh di tengah hutan, barak ini juga selalu diawasi non-stop 24 jam. Tiba di depan markas utama, James pun diseret untuk menemui sang jenderal yang bernama Ito. Sekaligus meminta izin beliau untuk mengambil tindakan selanjutnya. Dikira akan dijadikan tawanan seperti tentara Amerika lain, James justru dibawa ke hutan belakang barak untuk dihabisi. Sesuai tradisi Jepang, yaitu memenggal kepala menggunakan pedang katana. Sang Krocho, yang merupakan orang terdekat jenderal, pun menyuruh James berlutut dan mulai mengayunkan pedangnya. Beres menghabisi ketua Krocho dan Krocho, James dengan cepat kabur ke sisi lain hutan dan tak sengaja menemukan bangkai pesawat terbengkalai tanpa mesin. Sempat akan sembunyi di dalam, tapi terlalu beresiko. Ia kembali melanjutkan pelarian setelah mendengar teriakan tentara Jepang yang semakin mendekat. Dan ya, James tak sengaja tertangkap ranjau babi dan harus ditemukan serta kembali. Mendengar ketua Krocho dan para Krocho mati dibunuh oleh sang ahli bela diri, Jenderal Ito pun penasaran dengan cara melakukannya. Setelah menemukan lencana komandan di balik saku bajunya, Jenderal menyuruh sang ketua Krocho bernama Endo untuk menunda eksekusi karena beliau punya rencana lain atau mungkin obsesi. James pun disambut baik oleh para tawanan lain, yang kebanyakan dari mereka seorang ahli dari Amerika, seperti Gabriel, seorang angkatan darat, berdisi paling mahir kanji. Dan terakhir ada si botak Giri, sang ahli geologi cakap-cakap informannya informasi. Berdi menjelaskan bahwa semua wajib tunduk hanya pada Jenderal Ito. Tidak ada toleransi melanggar, langsung dihabisi. Jenderal Ito tifak segan membunuh, yang mencoba kabur atau sudah tidak mampu bekerja. Dan jikalau James ada niatan melarikan diri, lebih baik pikir dua kembali. Tak hanya seorang jenderal yang kejam, Ito juga merupakan ahli bela diri yang terbukti. Ito sering rutin pengepal tangan agar menguasai aliran tanpa pedang, yang dikuasai iblis bulan atas 3 akaza. Hingga saat tengah hari, James dibawa ke arena bertarung agar bisa melihat bagaimana hukuman Ito berjalan. 3 tahanan diseret ke tengah arena setelah ketahuan emberak di mana-mana tadi malam. Disusul dengan kemunculan petarung Ito, terlihat hebat dan garang sebut saja si Abdul. Saking jagonya Abdul mungkin tak ada yang bisa mengalahkannya. Ketiga tahanan dibuat ngompol saat melihat si Abdul memangsang kuda-kuda dan siap menerpa. Seketika Abdul mengkeren lawannya pada suren. Di samping itu Ito, penasaran jurus apa yang dipakai James memporak-porandakan ajudannya, jadi Ito memaksanya agar masuk arena untuk match battle lawan si Abdul. Dikira si Abdul mumpuni dalam bela diri serta beneran hebat nyatanya. Ya Abdul, debut tamat. James berhasil menjatuhkan Abdul hanya dengan 1 tendangan kurang dari 2 detik,
hingga ketika combo-nya memunculkan ulti, ancang-ancang pengepalan tangan memusatkan sumber daya yang diperoleh, dan disitulah Ito mulai bereaksi fokus melihat dan si Abdul pun tewas setelah ketiban ulti maut Bogeman dahsyat tepat sasaran di kepala. Entah apa yang spesial dari pukulan James barusan. Endo yang penasaran pun menanyakan alasan kenapa Jenderal tak kunjung membunuhnya. Jenderal itu hanya menjawab jika James berbeda dengan kebanyakan tahanan lain, bahkan ia akan menyiapkan tantangan baru yang lebih sulit. Setelah ketegangan kembali mereda, Gabriel membawa James menemui komandan mereka di barak tahanan ini yang bernama Collins. Beliau sangat penasaran dari siapa ia belajar bertarung dan kenapa bisa sehebat ini. James bercerita, jika dirinya pernah belajar bela diri di beberapa negara seperti Hong Kong, Thailand, Jepang, Arab sehingga tak heran jika gaya bertarungnya terdiri dari berbagai kombinasi pola serangkaian gerak yang membuat orang terpana. Tak lama, James dipanggil ke markas untuk menemui si Ito yang masih penasaran obsesi dengan gaya bertarungnya. Ito tahu betul jika teknik pukulan yang James lakukan adalah salah satu teknik terlarang dan hanya sedikit orang yang bisa menguasainya. Bahkan Ito mengklaim bahwa teknik itu berasal dari seni bela diri Jepang murni. Saking ingin melihat estetikanya Bogeman maut teknik terlarang tadi, Ito kembali membawa James ke arena bertarung yang kali ini dirinya akan melawan 3 petarung sekaligus. Entah apa tujuan Ito terus membuatnya melakukan pertarungan, tapi setelah mengalahkan 3 prajurit barusan, James pun mengajak tahanan lain untuk melakukan pelarian. Beberapa hari berada di sini, ia mulai paham dengan pola pengawasan dan di mana saja letak radio komunikasi berada. Sementara Gabriel disuruh mengalihkan perhatian dengan membuat keributan saat jam kerja sedang berlangsung, James akan naik ke menara dan mencuri radionya. Tepat saat James sudah kembali ke bawah dan akan menyimpan radionya di dalam barak, ia malah dikejutkan oleh seorang perawat cantik yang sama-sama tahanan bernama Teresa. Disusul dengan satu penjaga yang tiba-tiba menghampirinya. Tapi beruntung, Teresa tidak membocorkan keberadaan James di sana. Ketika semua penjaga selesai memeriksa barak tahanan, James meminta Gary untuk memberitahu jalur aman atau titik buta agar bisa sampai ke bukit tanpa halangan. Dengan fakta bahwa radio sangat mudah dilacak, ia berencana menyalakannya sejauh mungkin dari sini agar tentara Jepang mengira jika sinyal itu berasal dari pasukan musuh atau para pemberontak. Setibanya di atas bukit yang berhadapan langsung dengan teluk, James melihat satu kapal Jepang sedang melakukan patroli. Ia pun mulai menyalakan radio dan melacak frekuensi, siapa tahu ada komunikasi yang sedang berlangsung. Beberapa saat menunggu terdengar satu kata yaitu Atsah, yang diucapkan secara berulang-ulang. Entah apa artinya, tapi dari logat yang dipakai, James sudah bisa menebak jika itu adalah logat asli Latin Amerika. Keesokan paginya, saat semua tahanan sedang bekerja, James menceritakan apa yang didengarnya semalam melalui radio meski mereka juga belum tahu apa arti dari kata Atsah. Gabriel menjelaskan jika itu adalah bahasa pedalaman alias bahasa warisan dari wilayah Amerika bagian barat yang jika radio bisa menangkap sinyal tersebut, otomatis tentara Amerika pasti sedang berkeliaran di luar sana menunggu jawaban daripada mereka. Lagi-lagi James dibawa menghadap Ito setelah mendapati salah satu radio miliknya hilang. Meski tidak ada bukti bahwa James sang pencurinya, Ito yang sejak awal melihat tingkah laku James selalu mencurigakan pun sekonyong-konyong mengikatnya di tengah arena dan menyuruh 3 petarung untuk menghajarnya. Melihat James sudah tak berdaya, Jenderal Ito pun menyuruh anak buahnya untuk melepaskan, bukan untuk dilepaskan, melainkan untuk dipukuli lagi dengan cara yang lebih parah. Haha, disinilah James akhirnya bangkit dan langsung menghajar balik, tapi karena lelah James dipukul sampai pingsan. Sadar-sadar James sudah berada di ruang medis, dengan Teresa yang mengobati lukanya, Jenderal itu benar-benar kagum dengan teknik bertarung tangan kosong yang James kuasai. Di sini jugalah Ito akhirnya jujur tentang alasan beliau tak kunjung membunuhnya. Karena Ito ingin menjadikan James sebagai tangan kanan terkuatnya, serta membuat dojo bela diri di akhir nanti. Masih di hari yang sama,
Gary berhasil mencuri sepucuk surat dari markas Ito yang dibuat tepat sehari sebelum James tertangkap. Yang inti dari isi surat adalah peringatan dari Amerika atas Jepang yang menjadikan tentaranya sebagai tawanan. Dan, jika di kurun waktu tertentu Jepang tak kunjung melepaskan semua tahanan, maka Amerika akan mengirim pasukan udara untuk memborbardir tanah ini. Disinilah Gabriel sadar tentang Amerika yang sudah mengetahui lokasi ini sejak lama. Termasuk sinyal radio yang sebenarnya menunggu respon balik dari tahanan untuk memastikan mereka masih hidup. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa sejak pertama James dibawa kemari, Ito memang sengaja mengadakan berbagai pertarungan untuk menggali potensi yang ia miliki. Bukan semata-mata ingin menjadikannya ajudan, melainkan sengaja melatih James menjadi mesin pembunuh untuk melawan negaranya sendiri. Tak buang waktu, James dan Gabriel langsung pergi ke bukit untuk memberikan respon. Namun, karena itu semakin memperketat penjagaan, niatnya pun ditunda saja ketika akan kembali ke dalam barak sudah ada Kapten Collins mencoba mengalihkan perhatian dengan menghajar beberapa penjaga tepat saat James dan Gabriel masuk ke barak lewat jalur belakang. Keesokan paginya, Collins diseret ke tengah lapang setelah tertangkap basah mencoba kabur dari barak. Bukannya langsung dieksekusi, Ito malah memberikan pilihan kepada James dengan menyeret satu tahanan untuk dijadikan opsi. Jika James mau sekali lagi menunjukkan pukulan terlarang itu pada si opsi maka Collins bebas untuk kali ini. Dan sungguh betapa liciknya si Ito itu saat si tahanan tak bersalah tetap saja dihabisi, disusul dengan kemunculan 3 petarung lain yang ditugaskan untuk menghajar Colin. Di mana semua kejalan ini semata-mata, General Cookin, demi memensing kemarahan James Sire. Pertarungan pun langsung dihentikan setelah Colin berhasil mendorong para prajurit sampai mendobrak dinding barak. Muak dengan tindakan sekarep Joe-nya yang Ito lakukan, James pun menantang Ito Baywan. Namun, karena Ito adalah seorang cupu, ia malah menyuruh penjaga mengusirnya keluar. Singkat cerita, malam pun datang. Berbeda dengan malam sebelumnya, kini James dan Gabriel berhasil sampai ke bukit dengan lancar serta mulai melakukan kontak di radio mengucapkan kata Atsa. Hingga tak lama terdengar respon yang berbunyi wings atau sayap. Karena kata ATSA sendiri bermakna burung elang, atau kode jet tempur yang biasa digunakan Angkatan Udara bagian Barat, sehingga mereka langsung memberikan titik koordinat penjemputannya. Sekembalinya ke dalam barak, mereka dikejutkan dengan ruang tahanan yang sudah kosong melompong, disusul dengan kemunculan para penjaga yang langsung menangkap mereka, saat siuman mereka sudah terikat di dalam gubuk sempit, dengan suara dentuman bom dari luar, yang mana truk mungkin mempercepat penyelamatan. Panggilan radio semalam langsung menjadi prioritas utama pasukan udara. Amerika, James pun kembali ke barak untuk menghubungi pasukan udara. Namun, karena radionya rusak, mereka harus pergi ke menara dan mencuri radio lain, dengan menjadikan Teresa dan satu temannya sebagai umpan. Radio didapat James cepat naik ke atas untuk memberikan lokasi titik penjemputannya. Melihat para tahanan satu persatu mulai dihabisi, James yang sudah muak bersembunyi pun mengambil membaku tembak. Sementara Birdie dan Gary akan membantu yang lain kabur dari sini, Gabriel justru harus ketahuan dan terlibat pertarungan dengan Kapten Endo yang tepat saat Endo akan menghabisinya, muncullah Colin yang berhasil mencegahnya. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Colin tewas di berondong peluru panas saat dirinya tinggal sedikit lagi menghabisi Endo. Sementara untuk James, ia terlihat masih berkeliaran mencari keberadaan Ito yang ternyata Ito sudah menunggu untuk battle menggunakan katana yang Jenderal berikan. Mereka akan bertarung sampai darah penghabisan tanpa ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Sehingga tepat saat James berhasil merebut katananya, Ito yang pada dasarnya lemah hanya seorang pengagum bela diri seakan-akan membuka celana di tempat umum. Tanpa rasa malu Ito mengeluarkan pistol. Namun, karena James adalah seorang petarung paling gigih di dunia, ia pun bisa mengalahkannya dengan cukup mudah. Karena kehabisan waktu,
Gabriel langsung menarik James pergi dan meninggalkan Ito dalam keadaan terkapar tak berdaya. Kroco Endo memaksa menembak mereka dari belakang tiba-tiba. Untung Ito mencegah yang memang karena pada dasarnya Ito sudah terobsesi dengan jurus terlarang yang James miliki. Memanfaatkan bangkai pesawat tanpa mesin yang sempat James temukan di belakang hutan. Gabriel pun kembali menghubungi pasukan Amerika bahwa mereka akan menyalakan suar sebagai tanda titik penjemputan. Disusul dengan James, yang menyiapkan beberapa tiang untuk memasang tali pengait, yang nantinya akan digunakan untuk menarik pesawatnya. Pada akhirnya, mereka berhasil terbang setelah tim penjemput datang tepat waktu. Meski tidak bisa menyelamatkan semua tahanan, setidaknya ia masih hidup dan punya kesempatan untuk melakukan penyelamatan. Bahkan, selamat James akan kembali dengan membawa pasukan yang lebih banyak mungkin karena ada sebuah simpati. Kembali ke masa sekarang, lebih tepatnya di dojo milik Ito. Mendengar cerita barusan, Shunsuke akhirnya buka mulut tentang Ito, ayahnya yang meninggal tahun lalu akibat memang sudah waktu. Maksud kedatangan James kemari adalah untuk berterima kasih karena dulu Ito membiarkannya tetap hidup. Sama seperti Ito yang terobsesi dengan pukulan terlarang milik James, Shunsuke menyuruh semua murid untuk keluar dan memohon agar James mau menunjukkannya. Tidak didasari oleh balas dendam atau menyimpan kebencian satu sama lain. James murni menerima tantangan ini sebagai bentuk terima kasih pada keluarga Ito, dan James langsung menghentikan pertarungan setelah melihat Shunsuke jatuh berkali-kali karena ranah yang berbeda. Namun, karena sang anak Ito keras kepala ingin melihat pukulan terlarang atau ulti yang diangan-angani dan pasrah meski dirinya harus mati. James pun mulai mengepalkan tangan dan memusatkan semua energi pada satu titik sampai akhirnya setelah melihat sendiri pukulan terlarangnya meski sengaja tidak ditibankan semestinya. Anak Ito sangat bersyukur karena anak Ito bisa dipertemukan dengan sosok petarung kasta tertinggi. Ia memberikan rencana komandan milik James yang sebelumnya itu simpan. Karena memang itu adalah wasiat Ito sebelum meninggal dunia. Tamat. Tawanan perang adalah seseorang yang tumbang dan kalah di saat perang dimulai. Namun konteks tawanan di sini berarti kalah oleh pikiran nafsu serta jauh dari Tuhan. Meskipun sudah kalah tapi kita jangan lemah, kita butuh kalah untuk menang, kita bisa memulai lagi sampai menuju kedamaian. Untuk semua itu kita perlu ikhlas dan menerima takdir sebagaimana. Seseorang yang sampai ketenangan yaitu Jalaluddin Rumi pernah berkata, siapa yang tak dapat berdamai dengan dirinya sendiri, dia tidak dapat berdamai dengan yang lain. Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji kau takkan ku sakiti.